Pukul 4.32 waktu setempat, sebuah fasilitas logistik militer Ukraina sedang beroperasi di pinggiran Kiev. Aktivitas awalnya berjalan pelan, generator menyala, dan personelnya terbatas. Sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah rudal hipersonik Rusia KH-47M2 Kinzhal sudah bergerak menuju target dengan satu misi, menghancurkan titik komando sebelum alarm pertama sempat berbunyi. Langit masih gelap, tidak ada suara, dan tidak ada peringatan. Menurut data pertahanan udara Ukraina dan analisis lembaga barat, Kinzhal dilepaskan dari pesawat MiG-31K di ketinggian tinggi, lalu dipercepat secara ekstrem. Dalam hitungan detik, kecepatannya melampaui Mach 8. Pada fase ini, rudal memasuki lintasan balistik bermanuver, membuat waktu reaksi pertahanan menyusut drastis. Gelombang kejut tertinggal jauh di belakang. Bagi siapapun di darat, serangan ini bukan sesuatu yang terdengar mendekat, melainkan sesuatu yang sudah menghantam saat sistem peringatan baru mulai memahami apa yang terjadi. Namun, ribuan meter di atas permukaan bumi, sebuah pesawat pencegat MiG-31K baru saja menyelesaikan fase paling sederhana dari misinya. Tidak ada dogfight, tidak ada manuver ekstrim. Pesawat itu hanya terbang di ketinggian tinggi, memanfaatkan keunggulan kecepatan dan langit yang kosong. Pilotnya tidak melihat target, tidak menunggu konfirmasi. Ia hanya menekan satu tombol dan melepaskan Kinzhal. Rudal itu tidak langsung melesat. Ia jatuh sesaat, memanfaatkan gravitasi. Sebuah jeda singkat yang disengaja. Lalu, mesin roketnya menyala dan seluruh karakter penerbangan berubah total. Kecepatan melonjak tajam. Mach 2, Mach 5, Mach 8. Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Pada Mach 8, Kinzhal menempuh lebih dari 2 km setiap detik. Dalam waktu yang dibutuhkan manusia untuk menarik napas, rudal ini sudah berpindah sejauh lapangan sepak bola. Dalam hitungan detik, Kinzhal bukan lagi rudal dalam pengertian klasik. Ia memasuki fase balistik bermanuver, sebuah profil yang oleh analis barat disebut sebagai mimpi buruk pertahanan udara. Ia tidak terbang rendah seperti rudal jelajah dan tidak jatuh lurus mengikuti kurva balistik murni. Untuk memahaminya, bayangkan sebagian besar sistem pertahanan udara modern seperti pemanah ulung. Mereka sangat efektif melawan target yang terbang stabil, bisa diprediksi, dan mengikuti jalur yang masuk akal. Kinzhal tidak memberi kemewahan itu. Ia bergerak seperti kapak berat yang dilempar dari stratosfer. Arah umumnya ke bawah, namun lintasannya tidak kaku. Ia bisa menyesuaikan sudut datang di fase akhir, cukup untuk merusak semua perhitungan intersepsi. Dan disinilah letak perbedaannya. Kapal ini bukan hanya jatuh dengan kecepatan luar biasa, kapal ini masih bisa berbelok. Puluhan kilometer dari lokasi target, di sebuah pusat kendali pertahanan udara Ukraina, layar radar akhirnya menangkap sesuatu yang tidak sesuai pola. Bukan pesawat, bukan rudal jelajah, hanya satu jejak panas yang muncul tiba-tiba, bergerak terlalu cepat untuk segera diklasifikasikan. Operator radar mencondongkan badan, sistem otomatis mulai bekerja, menghitung lintasan, dan memproyeksikan posisi target beberapa detik ke depan. Inilah fondasi semua sistem pertahanan udara modern, prediksi. Tanpa prediksi, tidak ada intersepsi. Masalahnya, prediksi itu langsung kehilangan relevansi. Berdasarkan analisis Royal United Services Institute dan laporan Angkatan Udara Ukraina, KH-47M2 Kinzhal tidak mengikuti lintasan balistik konvensional. Rudal ini mampu melakukan koreksi arah terbatas selama fase terminal. Bukan manuver tajam seperti jet tempur, tetapi cukup untuk merusak solusi tembak yang sedang dibangun komputer pertahanan. Bayangkan mencoba melempar batu ke sebuah benda yang jatuh dari ketinggian, lalu benda itu bergeser sedikit ke kiri tepat sebelum menyentuh tanah. Pergeseran kecil itu tampak sepele, tetapi pada kecepatan hipersonik, ia berarti ratusan meter perbedaan. Radar bekerja seperti peramal cuaca. Ia tidak benar-benar melihat masa depan, ia menghitungnya. Ketika target bergerak pada kecepatan subsonik atau supersonik biasa, perhitungan itu masih masuk akal. Tetapi pada kecepatan Mach 8 hingga Mach 10, setiap sepersekian detik berarti jarak yang terlalu jauh untuk dikejar koreksi sistem. Artinya sederhana dan brutal, saat komputer Patriot menyelesaikan satu siklus perhitungan, Kinzhal sudah berada di posisi yang berbeda. Situasi diperparah oleh faktor fisika yang diakui secara terbuka oleh Pentagon. Pada kecepatan ekstrem, udara di sekitar Kinzhal terionisasi dan membentuk selubung plasma. Bukan membuat rudal menghilang, tetapi mengganggu pantulan radar dan sensor inframerah. Membuat target tampak lebih besar, lebih panas, dan lebih sulit dipusatkan. Ibarat mencoba mengunci bidikan pada bola api yang bentuknya terus berubah. Di ruang kendali, waktu reaksi menyusut menjadi hitungan detik. Operator hanya bisa menyaksikan simbol di layar bergerak semakin cepat, sambil memahami bahwa
Sistem yang mereka operasikan memang tidak pernah dirancang untuk menghadapi ancaman seperti ini. Pada kecepatan Mach 10, Kinzhal tidak lagi bisa disebut terbang. Tidak ada sayap yang benar-benar mengangkatnya. Tidak ada aliran udara yang bersahabat. Yang terjadi adalah dominasi sepihak terhadap atmosfer. Ia memaksa udara menyerah. Saat Kinzhal melaju lebih dari 3 km per detik, molekul udara di depannya tidak sempat menyebar. Mereka diperas secara brutal. Tekanan melonjak, suhu naik ekstrem. Udara berubah wujud menjadi plasma. Gas sterionisasi bersuhu ribuan derajat Celcius. Ini bukan api. Tidak ada oksigen yang terbakar. Ini murni gesekan dan kompresi fisika. Fenomena ini telah lama dikenal dalam riset hipersonik barat, termasuk oleh NASA dan DARPA. Setiap kendaraan hipersonik menghadapi selubung plasma ini. Bedanya, pada senjata seperti Kinzhal, efek itu justru menjadi keuntungan. Akibatnya fatal bagi sistem pertahanan. Sensor inframerah melihat satu objek yang terlalu terang, terlalu panas, dan terlalu besar. Panasnya bukan hanya dari mesin, tetapi dari udara itu sendiri. Radar gelombang mikro pun terganggu, bukan karena target menghilang, tetapi karena pantulan sinyal menjadi tidak stabil, terdistorsi oleh lapisan plasma yang terus berubah bentuk. Analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan mencoba memotret mobil balap Formula 1. Saat mobil itu diselimuti kabut putih menyilaukan, lampu sorot diarahkan langsung ke lensa, dan kecepatannya ribuan kilometer per jam. Kamera tidak rusak. Ia hanya tidak pernah dirancang untuk kondisi seperti itu, dan inilah kengerian yang sering disalahpahami. Kinzhal tidak perlu akurat, seperti peluru sniper. Menurut analisis energi kinetik yang digunakan militer barat, sebuah benda bermassa ratusan kilogram yang menghantam target pada kecepatan hipersonik membawa energi setara bom besar, bahkan sebelum bahan peledaknya bekerja penuh. Energi ini dilepaskan dalam sepersekian detik, menciptakan gelombang kejut struktural yang menghancurkan beton, baja, dan peralatan di bawahnya. Efeknya bukan ledakan bola api klasik, melainkan hantaman yang meremukkan. Seperti menjatuhkan lokomotif dari luar angkasa, tepat ke satu titik yang telah dipilih sebelumnya. Di titik inilah fisika berhenti menjadi teori. Ia berubah menjadi senjata. Di pusat komando pertahanan udara, tidak ada lagi ruang untuk menunggu. Data yang masuk tidak sempurna, tetapi waktunya sudah habis. Keputusan harus diambil sekarang, bukan karena yakin akan berhasil, melainkan karena tidak ada pilihan lain. Patriot diluncurkan. 1, 2. Rudal pencegat melesat ke langit, mengikuti perhitungan komputer yang dibuat dalam tekanan ekstrem. Sistem Patriot bekerja seperti penembak jitu otomatis. Ia membutuhkan waktu, jarak, dan lintasan yang bisa diprediksi untuk membangun solusi tembakan yang masuk akal. Masalahnya, ini bukan duel yang adil. Patriot dirancang untuk menghadapi rudal balistik konvensional. Target yang jatuh mengikuti kurva matematika yang relatif rapi. Bahkan dalam skenario tercepat, sistem ini masih mengandalkan asumsi bahwa target akan berada di tempat tertentu pada waktu tertentu. Kinzhal menghancurkan asumsi itu. Kecepatan yang terlalu ekstrim membuat jendela intersepsi menyempit drastis. Sudut datangnya curam, hampir vertikal. Waktu yang tersedia bukan menit, melainkan detik. Dalam bahasa sederhana, Patriot mencoba mengejar sesuatu yang sudah hampir tiba. Analogi paling dekat adalah mencoba menabrakkan sepeda motor ke meteor yang jatuh dari langit. Bukan karena pengemudinya buruk, tetapi karena hukum fisika tidak berpihak padanya. Dalam hitungan detik, sistem komputer Patriot mulai menunjukkan tanda kegagalan solusi. Data terus berubah, titik prediksi bergeser. Parameter intersepsi tidak pernah benar-benar stabil, artinya jelas dan dingin. Solusi tembakan tidak pernah benar-benar ada. Target terlalu cepat, terlalu panas, dan terlalu dekat. Beberapa operator memahami kenyataan itu bahkan sebelum layar mengonfirmasinya. Ini bukan soal keterampilan manusia, ini soal batas teknologi. Dan kemudian, satu persatu, simbol di layar menghilang. Bukan karena ancaman lenyap, tetapi karena ia telah melewati titik di mana pertahanan masih relevan. Kontak hilang, dan semua orang di ruangan itu tahu apa artinya. Di darat, tidak ada sirene yang lebih dulu berbunyi. Bukan karena sistem gagal, tetapi karena suara memang tidak sempat tiba. Pada kecepatan hipersonik, gelombang kejut tertinggal jauh di belakang objeknya. Bagi penduduk di sekitar target, serangan itu tidak terdengar mendekat. Ia hanya terasa saat tanah bergetar. Kinzhal menghantam. Laporan lapangan dan rekaman pasca serangan menunjukkan pola kerusakan yang tidak menyerupai ledakan konvensional besar. Tidak ada bola api yang menjulang lama ke udara. Yang terlihat adalah struktur beton yang runtuh ke dalam dirinya sendiri, lantai yang tertekan dari atas,
dan gelombang kejut yang merambat melalui tanah. Beberapa sistem elektronik mati serempak, sebuah efek yang sering dikaitkan dengan tekanan ekstrim dan pelepasan energi kinetik dalam waktu sangat singkat. Targetnya tidak dipilih secara acak. Ini bukan serangan area, ini bukan teror membabi buta. Dan sejak malam itu, satu kesimpulan tidak bisa dihindari, langit tidak lagi menjamin peringatan. Bahkan sebelum alarm berbunyi, semuanya bisa sudah terlambat. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu di video selanjutnya.